Kita awali informasi pertama. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik produsen makanan ringan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore. Ya, meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kebakaran yang diduga akibat meledaknya oven untuk memasak makaroni tersebut sempat membuat 6 karyawan yang sedang bekerja lembur panik menyelamatkan diri. Asap tebal disertai api membumbung tinggi dari pabrik produsen makanan ringan yang terbakar di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, seperti plastik, membuat api dengan mudah membesar sehingga membuat sebagian atap dari bangunan pabrik ambruk. 6 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam lebih proses pemadaman. Sejumlah warga yang bermukim di dekat lokasi kejadian pun sempat panik lantaran khawatir kobaran api tertiup angin lalu kemudian merambat ke permukiman mereka. Danton Damkar Mako Curug Tauhid mengatakan kebakaran terjadi akibat oven yang memasak makaroni yang berada di ruang produksi meledak hingga menimbulkan percikan api. Meski ledakan cukup keras, namun beruntung 6 karyawan yang sedang bekerja lembur berhasil menyelamatkan diri keluar dari pabrik sebelum api membesar. Awal mulanya ini dari oven gitu kan, di ruang produksi, posisinya di tengah-tengah, sehingga dengan ledakan oven itu menjalar ke bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan ini pabrik apa yang terbakar? Informasinya bahwa perusahaan ini adalah memproduksi makanan ringan atau bumbu masak. Saat kejadian terdengar suara ledakan juga, Dan? Iya, informasi dari security terdengar ledakan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus bakaran kini diselidiki Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani melaporkan. Pemirsa, seorang pria dalam gangguan jiwa mengendarai mobil yang berlawanan arah hingga bertabrakan dengan pengendara di Pekanbaru, Riau. Ya, sebelum diserahkan ke polisi, pria ODGJ tersebut sempat mengamuk. Maksud kami sempat diamuk warga yang emosi melihat pria itu membawa mobil dengan berlawan arah. Inilah video amatir saat seorang pria dalam gangguan jiwa dikeroyok warga di Jalan HR Sobarantas, Pekanbaru, Riau. Warga geram lantaran sebelumnya pria tersebut mengemudi mobil dengan berlawan arah hingga menabrak kendaraan lainnya. Saat diamankan, pria ODGJ itu sempat melawan hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan. Beruntung polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari sasaran amuk warga. Kejadian ini berawal saat pria ODGJ tersebut merampas mobil dari orang tuanya yang akan membawa pergi berobat. Di tengah jalan, penyakit pria tersebut kambuh dan kemudian memukul serta menggigit orang tuanya hingga diturunkan di tengah jalan. Setelah berhasil membawa kabur mobil, pria ODGJ itu berkendara berlawan arah hingga menabrak kendaraan mobil lainnya yang menyebabkan kemacetan. Kemudian kambuh penyakit anaknya nih. Begitu kambuh penyakit anaknya ini, ya, orang tuanya dipukul, kemudian orang tuanya digigit, kemudian orang tuanya dikeluarkan dari mobil. Lantas itu lawan perboden. Nah, ketika perboden itu ditabraknya lah mobil. Polisi kemudian melepaskan pria ODGJ tersebut setelah pihak keluarga memberi keterangan bahwa pelaku sedang dalam pengobatan. Pria ODGJ dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Ya, pemirsa, berdalih untuk bekerja, oknum wartawan asal Lamongan, Jawa Timur nekat mencuri HP milik Banser yang tengah melakukan pengamanan. Aksi pelaku ini terekam oleh CCTV pondok pesantren. Tak lama berlangsung, pelaku berhasil diamankan polisi di tempat persembunyiannya. Dari rekaman CCTV ini, seorang pria pura-pura sibuk di bawah tiang teras pondok pesantren di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada video ini, pelaku melancarkan aksinya mencuri HP milik anggota Banser yang sedang diisi daya. Pelaku bernama MR, warga Kabupaten Lamongan, tertangkap polisi dan pasrah saat anggota Polsek Krian membawanya untuk dimintai keterangan terkait aksinya mencuri HP. Pelaku yang mengaku bekerja di salah satu media ini ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sidoarjo. Peristiwa bermula saat oknum wartawan ini tengah meliput kegiatan Diklat Ansor di salah satu ponpes di Sidoarjo.
Melihat ada AP yang tengah dicas, pelaku langsung mengambilnya dan kabur dari lokasi itu. Berbekal CCTV, polisi memburu pelaku dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya bersama barang bukti 1 unit handphone. Alasannya, motivasinya karena dia nggak punya HP untuk kerja. Sehingga HP itu dipakai, kemudian kartunya dibuang, diganti kartu yang bersangkutan. Jadi kami menghimbau kepada rekan-rekan media, ini juga jadi pelajaran. Di depan petugas, pelaku mengaku mencuri karena HP miliknya rusak dan butuh HP untuk bekerja. Guna kepentingan penyelidikan, tersangka MR dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Krian sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Pemirsa, AN korban ruda paksa yang kabur dari rumah telah ditemukan dan kembali ke orang tuanya. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo terus mendorong kasus kekerasan seksual ini agar cepat masuk persidangan sehingga korban mendapatkan keadilan. RPA Perindo terus melakukan pendampingan terhadap AN, korban ruda paksa yang terjadi di apartemen Green Pramuka, Jakarta. AN yang sebelumnya kabur kini sudah kembali ke rumah. Korban meninggalkan rumah karena kasusnya tak kunjung menemui titik terang. Dalam konferensi pers yang digelar di iNews Tower, RPA Perindo berjanji akan mendorong kasus ini hingga masuk ke persidangan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Dalam pendampingan kasus AN yang melarikan diri dari rumah, akhirnya boleh ditemukan dalam keadaan yang perlu dilindungi, dalam keadaan yang perlu selalu didampingi sehingga AN dipulihkan. Setelah dijembatani sehingga saudari HN dapat ditemukan. Melihat kasus ini yang begitu panjang, begitu rumit, seharusnya saran kami dari keluarga untuk prosesnya itu jangan terlalu berbelit-belit karena ini anak di bawah umur. Selain melakukan pendampingan hukum, RPA Perindo juga memberikan pendampingan psikologi agar korban bisa pulih dari trauma yang dialami. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang kawasan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kerasnya guncangan merusakkan sejumlah bangunan dan membuat warga panik. Gempa berkekuatan magnitudo 4,4 terjadi di wilayah Batang Minggu sore. Kuatnya guncangan gempa membuat warga panik, bahkan sejumlah rumah warga rusak parah akibat guncangan gempa. Gempa juga membuat sejumlah warga terluka, tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa juga menyebabkan Masjid Agung Darul Mutakin di alun-alun Batang, Jawa Tengah rusak. 2 menara mengalami retak pada dinding dan tembok keramik copot hingga jatuh berkeping-keping. Kondisi masih belum bisa dipastikan keamanannya. Namun sejumlah jemaah tetap menjalankan ibadah sholat seperti biasa. Sebelah dinding granit, keduanya utara selatan pada pecah semua. Menara kanan kiri pada pecah semua. Terus gimana untuk sebentar masjid? Masjid bisa digunakan tetap? Masjid bisa digunakan. Dari data BMKG, pusat gempa berada di darat 5 km timur Laut Batang dengan kedalaman 6 km. Kerusakan terjadi di 10 desa di 3 kecamatan yaitu Batang, Warung Asem, Wonotunggal. Sementara 3 orang warga yang menjadi korban dan sudah mendapatkan perawatan medis. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Sebuah mobil minibus terguling dan mengeluarkan asap di depan SPBU di Bangkalan, Jawa Timur. Kejadian ini membuat pengguna jalan berlarian panik. Sebuah mobil minibus tiba-tiba terbalik di Jalan Raya Tangkel, tepat di depan sebuah SPBU, jalan akses menuju Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Minibus sempat terseret dan langsung mengeluarkan asap tebal. Akibatnya pengguna jalan panik berlarian. Bahkan seorang pengendara motor yang tergeletak di tengah jalan tertindih motornya. Warga sekitar dan pengendara lain melihatnya langsung bergegas menolong korban. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Kecelakaan bermula saat seorang pengendara motor
tiba-tiba nyelonong keluar dari sebuah SPBU di sisi utara jalan. Pada waktu bersamaan, melaju mobil minibus. Karena kaget dengan motor yang tiba-tiba terpotong lajurnya, pengemudi minibus kehilangan kendali. Setelah sempat oleng, mobil lalu terguling di badan jalan. Di tempat kejadian, menghindari sepeda motor yang keluar dari SPBU yang ada di sebelah utara jalan raya. Selanjutnya jalannya oleng dan terguling, dan setelah terguling di jalan sisi utara, selanjutnya tertabrak sepeda motor yang berjalan di belakangnya. Pengendara motor yang tergeletak di tengah jalan lalu dievakuasi ke RSUD Sarifah, Ambaratu, Ebu Bangkalan, bersama sejumlah penumpang minibus yang mengalami luka-luka. Dari Pangkalan Madura, Taufik Sakhrawi melaporkan. Pemirsa, tebing exit tol Bintaro Veteran di Pesanggerahan Jakarta Selatan longsor. Diduga longsor akibat curah hujan yang tinggi, beruntung lalu lintas di ruas tol tak terkendala. Pemirsa, pasca terjadinya longsor yang ada di exit tol Bintaro Veteran Jakarta Selatan, dapat kami sampaikan saat ini seluruh sisaan tanah sudah berhasil dievakuasi. Kemudian juga untuk situasi dan kondisi arus lalu lintas, jalan exit tol Jor ini sudah bisa dilalui oleh pengemudi yang akan keluar dari tol Bintaro. Dapat kami sampaikan pula bahwasanya langkah antisipatif yang dilakukan oleh Dinas Jasa Marga bekerjasama dengan BPBD dan juga Dinas Perhubungan adalah dengan menutup bukaan tanah dengan terpal, kemudian juga ada aspal dan juga karung berisikan pasir sehingga tidak terjadi rembesan. Informasi terakhir yang didapat bahwasanya longsor ini terjadi karena genangan air hujan yang cukup tinggi begitu. Kemudian untuk proses dari pembersihan drainase juga sudah dilakukan oleh pihak dari Dinas PUPR DKI Jakarta dengan membersihkan rumput-rumput liar dan juga sampah-sampah yang menghambat aliran dari air sehingga diharapkan bahwasanya tidak terjadi genangan kembali. Meskipun sampai dengan saat ini jalur exit tol dibuka, namun pihak dari Jasa Marga masih tetap memberlakukan pembatasan jalan begitu agar masyarakat ataupun juga pengemudi bisa menjaga jarak aman dari sisi tebing sehingga ini bisa mengurangi beban dari tebing yang memang sampai dengan saat ini masih riskan begitu, dan diharapkan bahwasanya masyarakat bisa lebih berhati-hati ketika keluar dari tol Bintaro. Dari Jakarta, Camar Haenda, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor orang utan jantan besar tersesat di hutan desa yang sedang banjir di Desa Benua Usang, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tim rescue BKSDA Kalteng SKW 2 Bangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mendapatkan laporan warga langsung mengevakuasi primata dilindungi tersebut. Sejumlah petugas tim rescue BKSDA Kalteng SKW 2 Bangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat bersama tim dokter orang utan Foundation International OVI ini mengevakuasi seekor orang utan jantan besar dengan berat badan sekitar 95,7 kg yang berusia 30 tahun. Orang utan ini tersesat saat mencari makan di hutan Desa Benua Usang, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Saat ditemukan, primata dilindungi ini dalam kondisi lemas lantaran kesulitan mencari makanan di hutan desa yang sedang mengalami banjir. Warga yang melihat kemunculan orang utan ini pun melaporkan ke BKSDA untuk dievakuasi. Setelah melakukan pencarian, orang utan berhasil ditemukan di hutan belakang desa dengan kondisi hutan yang banjir. Kemungkinan dulunya merupakan habitatnya orang utan ya. Memang di situ ada perluasan ladang sawah yang dulunya mungkin bagian dari merupakan habitatnya orang utan. Rencananya jika sudah sehat, orang utan akan segera dilepas liarkan ke habitatnya di Taman Sukamarga Satwa Lamandau. Dari Bangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Syahwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang terjang puluhan hektar lahan persawahan warga Siulak, Mukai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Banjir bandang yang membawa material batu, pasir, dan juga kayu menutupi lahan persawahan warga dan terancam tidak bisa digarap lagi.
Banjir bandang ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Kabupaten Kerinci beberapa hari terakhir. Banjir menerjang puluhan hektar lahan persawahan warga dengan material pasir, batu, dan kayu. Sekitar 20 hektar lahan persawahan warga yang terdampak banjir bandang ini terancam tidak bisa digarap kembali lantaran telah ditutup material batu, pasir, dan juga kayu yang dibawa oleh banjir bandang. Padahal saat ini para petani sudah melakukan penyemaian benih padi untuk memasuki musim tanam baru. Di sini batu-batuan yang berada di dalam sungai maka melimpah ke dalam sawah, masuk ke dalam sawah para petani di sini, yang mana lebih kurang menurut tafsiran kita itu sekitar 20 hektar. Para petani berharap pemerintah segera bertindak membantu para petani dan memberi solusi terkait musibah banjir bandang yang telah merugikan mereka. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kavior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan rumah di sejumlah desa di 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Banjir terparah dialami 3 desa di perbatasan Cirebon Indramayu yang terendam hingga 1 meter. Ya, selain karena intensitas hujan lebat yang mengguyur cukup lama, banjir terparah dalam 5 tahun terakhir ini juga disebabkan jebolnya tanggul Sungai Songket. Ribuan rumah terendam banjir di sejumlah desa di Kecamatan Susukan, Arjawinangun, dan Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banjir terparah dialami 3 desa di Kecamatan Gegesik, yakni Desa Jagapura, Jagapura Kulon, dan Desa Jagapura Wetan dengan ketinggian mencapai 1 meter. Bahkan banjir di Kecamatan Gegesik juga merendam jalur provinsi penghubung Cirebon Indramayu dengan ketinggian mencapai 50 cm. Hampir sebagian besar rumah di 3 desa tersebut terendam banjir. Air deras yang datang secara tiba-tiba pada Minggu dini hari membuat sebagian warga tak bisa berbuat apa-apa. Perabotan rumah mulai dari elektronik hingga furniture terendam banjir di dalam rumah yang berkisar 60-80 cm. Warga mengaku banjir kali ini merupakan terparah dalam 5 tahun terakhir. Bahkan air saat ini telah merendam rumah selama lebih dari 12 jam. Sebagian warga pun mengungsikan keluarganya, khususnya lansia dan anak-anak, ke sanak saudara yang lebih aman dari jangkauan banjir. Tadi ya kalau banjir dari jam 4, cuma lebih naik lagi air nyampe jam 1 tuh. Berarti dari kemarin sore? Iya, dari kemarin sore udah banjir. Ini emang langganan banjir tuh gimana, Pak? Enggak, ini akibat tanggul jebol, jadi air meluap gitu. Selain karena intensitas hujan lebat yang mengguyur sepanjang Sabtu hingga Minggu dini hari, banjir kali ini juga diperparah dengan meluapnya tanggul Sungai Songket. Debit air yang tinggi membuat air kiriman meluber deras ke permukiman warga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penerbangan di Bandara Frans Seda Flores NTT masih ditutup akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Ribuan penumpang terpaksa berganti moda transportasi ke kapal laut. Ya, akibatnya ribuan penumpang membludak di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, NTT, saat kapal motor KM Bukit Siguntang bersandar di pelabuhan. Membludaknya penumpang ini pasca ditutupnya penerbangan di Bandara Frans Seda Maumere akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Aksi baku tolak pun tak terhindarkan saat para penumpang hendak naik ke atas kapal dan di pintu masuk pelabuhan. Salah satu penumpang tujuan Kupang mengaku terpaksa menggunakan kapal laut, pasalnya penerbangan di Bandara Frans Seda Maumere di-cancel akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Erupsi Gunung Lewotobi jadi pesawat tidak jalan. Jadi Bapak mereka pilih naik kapal? Harus naik kapal. Oh ya. Karena erupsi ya? Pesawat belum ada, belum ada. Ini mau kemana ini? Mau ke Kupang. Dari data manifest penumpang kapal KM Bukit Siguntang, jumlah penumpang naik di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere sebanyak 1.603 penumpang dengan tujuan Kupang, Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan.
Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berkepanjangan membuat penerbangan di Bandara Frans Seda Maumere ditutup. Dari Sika Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Tidak kapok-kapok, seorang pria yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan ganja kembali ditangkap polisi untuk ketiga kalinya dalam kasus yang sama. Ya, penangkapan terhadap tersangka ini berdasarkan informasi warga yang curiga dengan aktivitasnya pasca keluar dari lapas di mana tersangka ditangkap saat akan mengantar pesanan narkoba sabu untuk pelanggannya. Penangkapan terhadap seorang residivis narkoba berinisial TM ini dilakukan tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di pinggir jalan di Jorong Batang Tabik, Kanagarian, Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Sabtu malam. Saat ditangkap, tersangka diduga akan mengantarkan pesanan narkoba kepada para pembeli. Namun, petugas yang mengetahui tersangka membawa narkoba langsung melakukan penangkapan. Tersangka yang tidak dapat melakukan perlawanan hanya bisa pasrah saat petugas membekuk dan menggeledah. Petugas menemukan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut kertas tisu. Barang bukti sempat dibuang pelaku, namun petugas dengan teliti menemukannya. Dari lokasi penangkapan itu, petugas melakukan pengembangan ke rumah tersangka dan kembali ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 paket sabu dan 2 paket narkotika jenis ganja. Kemudian dari hasil penyidikan tersebut berhasil kita tangkap 1 orang pelaku. Kemudian dari tangan pelaku ini kita lakukan penggeledahan. Kita sita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket, termasuk narkotika jenis ganja sebanyak 2 paket. Kemudian dari hasil interogasi yang kita lakukan, tersangka ini, pelaku ini merupakan residivis dan yang ketiga kali saat ini. Dan ketiga-tiganya adalah ditangkap oleh Polres Payakumbuh. Tersangka mengaku barang bukti tersebut ia dapatkan dari rekannya yang juga sudah lama masuk daftar DPO. Untuk pengembangan lebih lanjut, tersangka bersama barang bukti diamankan ke Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri ditangkap polisi setelah menggelapkan dana milik sang artis 1,3 miliar rupiah. Mantan manajer Fuji pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Fuji telah melaporkan kasusnya pada September 2023 lalu. Usai menjalani pemeriksaan, Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri, ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap Batara Ageng dilakukan penahanan oleh kepolisian Satreskrim Polresto Jakarta Barat. Tersangka diamankan petugas lantaran telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Batara dikenakan pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terkait kasus penggelapan yang mana yang bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Sebelumnya, Fuji melaporkan Batara Ageng terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian ini berawal dari sejumlah brand melakukan protes kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, diduga persoalan cemburu, 2 pemandu karaoke di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terlibat duel dengan senjata tajam. Seorang pemandu lagu terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacok di kepala dan bahu kirinya. Sementara seorang lagi diamankan polisi. Rekaman amatir detik-detik perkelahian 2 pemandu karaoke di kota Lubuk Linggau. DW, 23 tahun, menggunakan senjata tajam terus menghajar dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah korban, SD, 22 tahun. Korban SD dengan tangan kosong tak mampu melawan pelaku. Aksi perkelahian tersebut sempat direkam oleh rekan korban yang pada saat itu berada di lokasi. Teman pelaku dan korban berusaha melerai keduanya. Usai kejadian, polisi langsung mendatangi TKP di depan kos-kosan pelaku di Jalan Sejahtera, Tabajemeke, Kota Lubuk Linggau. Polisi pun mengamankan pelaku di kos-kosan dan dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau. Korban menantang dan memaki-maki. Diduga keributan keduanya karena korban cemburu dengan tamu yang didekati oleh pelaku.
Korban pun mendatangi kosan pelaku hingga keduanya cekcok mulut hingga berujung perkelahian. Perkelahian antara dua wanita diakibatkan rasa cemburu oleh korban, di mana korban merasa sakit hati, kemudian mendatangi kosan pelaku. Ketika korban sampai di kosan pelaku, terjadi cekcok dan perkelahian di mana korban mengalami luka bacok. Akibat kejadian itu, SD mengalami luka di dahi, bibir, dan punggung. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bacok. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah selalu disambut sukacita oleh umat muslim. Seperti warga Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang menggelar Parade Muharram. Ya, dengan pendongeng yang menceritakan indahnya Islam serta sejarah kenabian. Peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah selalu disambut sukacita oleh jutaan umat muslim di Indonesia. Salah satunya warga Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang menggelar Parade Muharram. Ribuan warga sangat antusias mengikuti event tahunan tersebut. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak juga turut serta memeriahkan perayaan hijrahnya Nabi besar Muhammad ke Madinah. Selain pawai obor, acara juga diisi dengan dongeng anak yang menceritakan indahnya Islam. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat tali silaturahmi antara sesama warga sekebagusan. Kita bisa mengenal agama Islam lebih dekat. Melestarikan tradisi lama yang baik, terus kemudian waktu menjadi aslah, mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi yang biasanya kita lakukan itu di setiap RT, pawai obor setiap RT, kemudian RW, dan kita membuka sekarang ini melaksanakan ke tingkat kelurahan, salah satu untuk menambah, untuk mengikat ukhuwah Islamiyah. Para peserta pawai obor juga akan mendapatkan hadiah atau door prize. Pembagian door prize akan diundi lewat nomor peserta. Kegiatan ini juga dibarengi dengan santunan bagi anak yatim dan duafa. Dari Jakarta, Nur Aryadin melaporkan. Pemirsa, rebutan gunungan hasil bumi warnai pelaksanaan tradisi Grebek Suro Giri Kusumo di Meranggan, Demak, Jawa Tengah. Meski berdesakan, warga rela antre untuk mendapatkan sedikit gunungan untuk sebagai pertanda berkah. Ratusan warga ini berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi Grebek Suro Giri Kusumo di pesantren Giri Kusumo, Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Mereka percaya di balik gunungan hasil bumi ada berkah. Beruntung meski terlihat riuh, tak jatuh korban akibat saling berdesakan. Alam tradisi Grebek Suro Giri Kusumo juga menampilkan air dari Kendi Pratolo. Air ini dari sumber dekat petilasan Ki Ageng Giri. Air kemudian diarah keliling desa. Warga meyakini air ini dapat menambah kejernihan berpikir. Tradisi ini juga sebagai napak tilas Ki Ageng Giri ulama Islam yang kala itu saat menyebarkan agama Islam di bumi Giri Kusumo. Berkahan ini loh, sayur-sayur sama buah-buah. Berkah gitu ya, ya berkah. Nanti di rumah dimakan atau gimana? Ini dimasak ya, dimasak. Ya. Ini dapat apa aja, Bu? Ini dapat tomat sama cabai, kacang. Pada intinya memang tujuan utama dari Grebek Suro ini adalah yang pertama untuk melestarikan kebudayaan leluhur dan juga kesepuhan terutama yang ada di pesantren Giri Kusumo. Kemudian yang kedua adalah salah satu bentuk doa. Perayaan tradisi bernafas Islam ini juga mengirap jubah keramat peninggalan putra Ki Ageng Giri, yaitu Kiai Zaid Hadi, Kiai Nadzif Zuhri, dan Kiai Muhammad Munif Yuhri yang selalu dipakai. Ketika melakukan syair agama Islam, 4 jubah pusaka tersebut dimasukkan dalam kotak kayu dan dikirap keliling desa. Selanjutnya, 4 kotak jubah keramat disimpan ke Masjid Peninggalan Ki Ageng Giri. Di Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Menyambut Tahun Baru Islam atau Malam Satu Suro, warga lereng Gunung Merapi di Selo Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi sedekah Gunung Merapi.
Dalam tradisi ini warga melarung satu kepala kerbau ke puncak Gunung Merapi. Tradisi sedekah gunungan Merapi di Desa Lenco, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berlangsung Sabtu malam. Diawali dengan kirap kepala kerbau dari rumah warga menuju Joglo Lenco. Selain kepala kerbau, dalam tradisi ini turut diarak berbagai macam hasil bumi, tumpeng nasi, dan sejumlah sesaji. Tradisi sedekah gunungan Merapi sudah dilakukan warga sejak turun-temurun. Digelar setiap 1 tahun sekali pada malam peringatan atau pergantian Tahun Baru Islam, 1 Muharram atau malam 1 Suro dalam penanggalan Jawa. Usai dilakukan ritual dan doa hingga tengah malam, kemudian kepala kerbau dan sesaji dikeluarkan dari joglo dibawa menuju puncak Merapi untuk dilarung. Sementara gunungan sayur dan tumpeng nasi yang ditinggal di joglo menjadi rebutan warga. Dalam rebutan tersebut, warga rela berdesakan dan saling dorong karena mereka meyakini sayuran dan makanan tersebut akan mendatangkan berkah. Ini untuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di sini diberikan kesuburan tanah yang luar biasa. Ini dari warga masyarakat khususnya yang Merapi ini semakin sejahtera dengan pertaniannya yang subur makmur. Menguri-uri budaya itu artinya kita juga menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Boyolali. Dan kemarin tadi sudah ada beberapa laporan banyak wisatawan dari beberapa kota yang sudah menginap di sekitar sini. Kemudian selain itu adalah tentunya ini hal yang seperti ini baik kita lakukan karena dampaknya adalah masyarakat di sini juga lebih guyup. Selain bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahan warga di sekitar Merapi selama ini, tradisi sedekah gunungan ini juga dilakukan sebagai permohonan keselamatan dari berbagai bencana, khususnya dari Gunung Merapi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Malioboro dikunjungi ribuan wisatawan luar daerah. Keramaian wisatawan membuat arus lalu lintas menuju Jalan Malioboro alami kemacetan. Seperti inilah kepadatan arus lalu lintas dari Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali menuju kawasan Malioboro, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Pada momen liburan ini, kemacetan kendaraan terjadi setiap sore dari mulai pukul 4 hingga pukul 6 di pusat kawasan wisata Jalan Malioboro. Meski sering terjadi kemacetan, para wisatawan tetap memilih Malioboro menjadi lokasi favorit untuk berwisata dan menikmati suasana kota Jogja. Kalau macet sih, kota-kota besar sudah mulai macet, cuman ya aman aja sih masih. Di Malioboro tadi ngapain aja Mas ini rencana? Jalan-jalan sama nyoba kuliner, sama melihat budaya di Jogja, ternyata menarik. Selain itu, ribuan pengunjung luar daerah memadati kawasan Malioboro juga untuk berbelanja oleh-oleh seperti baju dan aneka souvenir khas Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Pemirsa, antrean kendaraan terjadi di kawasan Simpak Gadok Puncak Bogor pada minggu terakhir masa libur panjang sekolah dan akhir pekan. Kepadatan didominasi dengan kendaraan berplat B yang berasal dari Jakarta. Kawasan Puncak Bogor tetap menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi masa libur. Kendaraan wisatawan mengalir keluar di eksit tol Jagorawi. Sejak pagi antrean kendaraan didominasi dengan plat B yang berasal dari Jakarta untuk menuju beberapa destinasi di kawasan puncak. Satlantas Polres Bogor pun menerapkan sistem lalu lintas baik one way maupun juga ganjil genap untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Kepadatan kendaraan tidak hanya kendaraan roda 4, akan tetapi kendaraan roda 2. Masa libur sekolah stasiun Pasar Senen Jakarta ramai oleh para penumpang. Tidak hanya yang datang saja, Daop 1 Jakarta pada hari ini juga masih memberangkatkan puluhan ribu penumpang ke berbagai kota di Pulau Jawa. Dan berikut laporan Indra Setiabudi dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Ya pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat saat ini terpantau sangat ramai oleh para penumpang, baik yang datang maupun yang masih akan melakukan kegiatan keberangkatan menuju kota-kota tujuan di Pulau Jawa.
Dan memang keramaian ini disebabkan oleh pada malam hari ini merupakan puncak arus balik libur sekolah periode 22 Juni hingga 7 Juli 2024. Sebelum esok hari, khususnya masyarakat ataupun anak-anak sekolah di Jakarta ini akan masuk sekolah seperti sedia kala. Dan selain kedatangan, dalam satu Jakarta juga pada hari ini masih tercatat sebanyak 36.000 lebih masih melakukan kegiatan keberangkatan menuju kota tujuan di Jakarta melalui dalam satu Jakarta ini. Yang mana dengan rincian 14.000 keberangkatan dari Pasar Senen, 10.500 dari stasiun Gambir, dan sisanya dari stasiun-stasiun keberangkatan dalam naungan dalam satu Jakarta, yakni ada stasiun Cikampek, Cikarang, Karawang, Bekasi Kota maupun juga Jakarta Kota. Untuk mengantisipasi lonjakan terus meningkatnya masyarakat untuk melakukan berpergian dalam momen libur sekolah ini, Daob 1 Jakarta setidaknya menambahkan 8 kereta api tambahan guna untuk mengcover seluruh masyarakat yang ingin berpergian dalam momen libur sekolah ini. Dan untuk terkait kota-kota favorit ini masih didominasi oleh kota Surabaya, Malang, Bandung, Jogja, dan juga Solo. Dan bagi Anda yang masih melakukan kegiatan untuk berlibur dalam momen libur ini, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan barang bawaan Anda tidak melebihi kapasitas yang telah ditetapkan PT KAI. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Yudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tahun ajaran baru sekolah tinggal sepekan. Warga pun kini sibuk menyiapkan segala keperluan sekolah bagi putra-putrinya. Seperti di Pasar Mester, Jakarta Timur, sejumlah warga memburu perlengkapan sekolah baru. Jelang masuk sekolah tahun ajaran baru 2024-2025, toko perlengkapan sekolah di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur dipadati pembeli. Banyak orang tua murid belanja perlengkapan sekolah di Pasar Mester. Warga mengaku mereka sengaja ke Pasar Mester karena banyak pilihan, lengkap, dan harga yang relatif lebih murah. Selain buku tulis dan pensil, seragam sekolah menjadi perlengkapan yang paling banyak diburu orang tua. Belanja baju sekolah anak, seragam, maksudnya celana, baju. Ibu kenapa nih jauh-jauh dari Depok tapi belanjanya ke sini? Kita belanja, maksudnya agak murah nyari yang ini, pasar ini. Kalau Depok kan kayaknya jangkauannya kita ini dah agak mahal gitu. Pernah lagi SMP agak ini lebih ini terjangkau, ya terjangkau, miring. Perbedaannya berapa tuh Bu? Perbedaannya ya 50.000 apa ini 30. Lebih lengkap, lebih banyak pilihan juga sih di sini. Kalau misalkan di pasar lain ada perbandingannya nggak Pak? Ya yang paling murah di sini karena ini pusat pembela ini sih buat belanja-belanja gitu. Oh di sini emang paling murah. Dari kalau dibandingkan pasar lain ada perbedaan harganya kira-kira? Ya lumayan lah, bangsa 5.000 sampai 10.000 lah. Meski demikian, salah satu pedagang seragam mengaku penjualannya menurun jika dibandingkan tahun lalu. Ya menurun ya teh. Iya karena ada berita dari menteri itu pakaian sekolah mau diganti katanya. Nah, jadi pembelinya jadi ragu-ragu. Gitu aja. Dibandingkan tahun lalu berarti? Iya, jauh menurunnya. Meski begitu, pedagang bersyukur karena musim liburan sekolah ini penjualan meningkat jika dibandingkan hari biasanya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang naiknya harga eceran tertinggi atau HET minyak kita, kelangkaan minyak kemasan bersubsidi ini semakin parah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sejumlah pedagang mengaku terpaksa membeli minyak kita dari distributor tak resmi dengan harga yang jauh di atas harga eceran. Dalam beberapa pekan terakhir, kelangkaan minyak kemasan bersubsidi minyak kita semakin parah. Seperti halnya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, sejumlah pedagang di Pasar Panyambungan mengaku sudah cukup lama tak lagi menjual minyak kita karena tak ada pasokan dan harganya kian meroket. Alhasil, mereka kini hanya menjual minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan premium. Sementara itu, terdapat sejumlah pedagang yang masih menjual minyak kita, itu pun harus rela membeli dari distributor nakal dengan harga Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Pedagang terpaksa menjual minyak kita kepada konsumen di kisaran harga Rp17.000 bahkan Rp18.000 per liternya. Naik lagi harganya. Jadi udah lama kita nggak jual minyak kita nih? Udah. Berapa kalau misalnya beli? Belinya? Kalau belinya biasa kan 16.
Sekarang Pak pada naik harganya. Harusnya 17 sekarang. Nggak dapat lagi harga 14.000 itu? Nggak dapat lagi Pak. Barangnya pun payah, harganya pun naik ya? Naik. Barangnya sebenarnya ada, tapi bukan dari agen resmi. Kalau untuk dari agen resmi kita nggak dapat. Oke. Makanya harga segitu tinggi ya? Makanya harganya segitu tinggi. Nah nanti masyarakat kita juga yang apa nanti belinya kan. Kalau harganya masih standar 15 sampai 14.000 aja, 15.000 aja harusnya udah lumayan aman lah. Langkanya minyak kita di agen resmi dan sulitnya akses mendapatkannya bagi para pedagang membuat harganya jauh melambung melebihi harga eceran pemerintah. Hal yang memberatkan para pedagang dan pembeli di pasaran ini tentu mengharapkan harga minyak kita dan pasokannya kembali normal. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Ya Lina, selanjutnya kita ke informasi wisata. Pemirsa, masa liburan sekolah menjadi saat yang paling ditunggu oleh putra-putri Anda untuk berkunjung ke tempat wisata dan bermain riang gembira. Ya pemirsa dan juga Kevin mungkin mau mencoba nih di Bantul, Yogyakarta. Ada satu lokasi wisata edukasi bagi anak-anak untuk bersenang-senang sambil mengenal berbagai jenis dinosaurus. Inilah lokasi wisata edukasi yang akan membuat anak-anak riang gembira dan mengenal beberapa binatang purba. Seekor dinosaurus berukuran besar dengan gigi yang tajam menyambut setiap pengunjung yang datang. Lokasi wisata edukasi Senyum Tamanan di Tamanan Bangun Tapal, Bantul ini setiap sore hari selalu ramai pengunjung. Lokasi wisata ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berwisata murah sambil mengenal berbagai jenis dinosaurus. Anak-anak juga bisa menikmati berbagai wahana permainan seperti Dino Ride, kereta mini, hingga Dino Dokar. Tak hanya itu, anak-anak juga mengenal berbagai jenis binatang dalam zona mini zoo. Tak perlu khawatir, memasuki area ini pengunjung tidak dipungut biaya, sementara tiket wahana cukup terjangkau. Anak-anak juga akan nyaman selama di lokasi ini karena petugas melayani anak-anak dengan sopan dan ramah. Tertarik lewat dari IG ya, kan viral banget ya, ada dinosaurus, kayak apa bisa dikendarain. Kita coba dari Jember, kita kesini, kita ngeliat aja. Pengen tahu seperti apa, ternyata menarik juga. Selain tempatnya disukai anak-anak, juga pasti harganya murah-murah. Tiketnya tadi murah, cuma 5.000 aja. Udah dapat 2 kali putaran keliling kereta api. Setelah lelah bermain dan mengelilingi beberapa zona, pengunjung bisa menikmati aneka makanan dan minuman yang dijual di dalam kawasan wisata ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, dari informasi wisata kita ke informasi kuliner nih pemirsa. Dikenal sebagai kota penghasil petis udang, aneka makanan berbahan baku petis banyak ditemukan di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, benar sekali Lina. Salah satunya adalah tahu tek yang kini masih banyak dicari pecinta kuliner. Warung tahu tek legendaris Cair yang berjarak 6 km dari pusat kota Sidoarjo selalu dicari pecinta kuliner berbahan baku petis udang. Setiap hari, warung yang buka jam 3 sore hingga 11 malam ini tak pernah sepi pembeli. Berbahan baku tahu, kentang, lontong, dan bumbu petis udang, tahu tek Cair memiliki cita rasa gurih dan khas, berbeda dibanding tahu tek pada umumnya. Ini salah satunya kental. Nah, gurih-gurihnya gitu. Jadi gimana? Jadi bikin ketagihan. Rasanya beda lah. Oh gitu. Ya di mulut habis dimakan nggak bau apa ya, nggak bau bawang putih, nggak bau petis gitu. Gitu ya. Emang petisnya beda ya rasanya Kayaknya beda. Oh, sudah lama senang di sini Ya baru 2 bulanan. Oh gitu. Tapi sering ke sini ya? Sering lah. Keistimewaan rasa tahu tek Cair yang gurih dan khas ini tak lepas dari bahan petis udang pilihan yang diramu dengan bumbu rempah racikan turun-temurun keluarga. Pastinya tes petisnya. Gitu ya, petisnya beda Pak ya? Ya, kita olah dengan sehari berapa ini Pak? Berapa porsi Pak? Ya kurang lebih 100 ke atas.
Nah, bagi Anda penyuka olahan berbahan petis, tak lengkap rasanya berkunjung ke Sidoarjo tanpa menikmati kelezatan tahu tek legendaris yang dirintis sejak 23 tahun lalu ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, banjir yang merendam wilayah Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat turut merendam lokasi hajatan pernikahan warga pada Minggu siang. Ya, meski di tengah genangan banjir setinggi 50 cm, namun acara sakral tersebut tetap berlangsung. Beginilah perjuangan pengantin dan para pengantarnya saat menuju lokasi hajat di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon Minggu siang. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, tampak pengantin beserta keluarganya harus menerjang banjir setinggi 80 cm yang merendam di wilayah Jagapura. Meski harus bersusah payah, namun acara sakral pernikahan Sanjaya dan Dewi tersebut tetap berlangsung hikmat. Pasangan pengantin tak menyangka semua rencana yang telah disiapkan secara matang sejak lama harus dihiasi dengan kehadiran banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dalam 2 hari terakhir. Kondisi diperparah setelah adanya tanggul sungai yang jebol hingga air kian tinggi merendam lokasi hajat dan rumah mempelai. Meski terendam banjir, namun rangkaian acara tetap berlangsung dengan khidmat mulai dari akad nikah hingga acara hiburan. Karena tanggal udah ditentuin, semua udah di booking juga, jadi mau nggak mau kita harus diadain hari ini juga. Walaupun gimana pun kondisinya kita harus adain hari ini juga. Kecamatan Gegesik, khususnya 4 desa di wilayah Jagapura, menjadi titik terparah banjir. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tas mewah milik istri seorang anggota TNI di Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV dan jadi viral. 2 pelaku jambret berhasil membawa kabur barang berharga milik korban. Aksi pencurian tas mewah di dalam mobil yang sedang parkir di sebuah toko konveksi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pekanbaru terekam kamera CCTV. 2 pelaku dengan sepeda motornya membuka pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci. Lalu pelaku mengambil dan membawa kabur tas berisi 2 handphone, surat kendaraan dan uang 2 juta rupiah milik istri seorang anggota TNI. Aksi pencurian tersebut sempat diketahui oleh anak korban yang masih kecil. Karena berada di dalam mobil, ia pun sempat berteriak lari keluar. Aksi pencurian itu terjadi saat korban baru turun dari mobilnya dan mengambil pesanan baju olahraga di toko. Aksi pencurian ini sempat viral. Tak berselang lama, polisi menangkap pelaku 4 jam setelah kejadian. Pelaku seorang residivis ternyata juga mencuri sepeda motor. Ibu tuh dia mau jemput pesanan bajunya, baju olahraga. Jadi dia turun, mobilnya ini nggak dikunci karena ada anak 2 orang di dalam. Lagi main HP. Terus tiba-tiba pas kami sadarnya tuh anaknya teriak keluar, bilang kalau maling-maling gitu. Awalnya dikira anaknya cuma bercanda, taunya beneran gitu. Larilah semuanya keluar nengok. Taunya hilang HP-nya 3 apa 2 sama tasnya dibawa sama orangnya. Nah, setelah kita terima laporan, kemudian kita langsung lakukan penyelidikan secara intensif. Nah, tidak berapa lama kemudian, sekitar jam 16.40 pada hari yang sama, kita mengetahui keberadaan pelaku, ya, karena pada saat viral di CCTV wajah pelaku masih kelihatan. Polisi mengamankan barang bukti baju dan celana yang dipakai saat mencuri, 2 handphone beserta sepeda motor milik pelaku. Sementara rekan pelaku AD dalam pengejaran polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan.